ya insya Allah kalau diberikan kepercayaan ini akan fokus kampanye, akan fokus benar-benar belajar, akan mulai dari nol lagi aku belajar apa yang harus aku perjuangin dari A sampai Z tentang politik, aku akan belajar semuanya. Menarik ya, karena Verol ini kan laki-laki, tapi dia tuh concern banget terhadap isu-isu yang perempuan. Mungkin berangkat juga dari pengalaman pribadinya. Makanya waktu kita lagi cerita, sharing-sharing, saya juga sangat tergerak gitu ya, bahwa ternyata isu-isu KDRT ini benar-benar harus diperhatikan. Banyak banget loh korban-korban KDRT itu yang takut speak up ke publik. Bahkan kalau riset itu membuktikan korban KDRT itu baru ke-7 atau sampai 9 kali baru berani ngomong. Kenapa? Karena perempuan itu kan banyak yang independen terhadap ekonomi sama suaminya. Jadi mungkin kalau nanti cerai atau apa mereka takut seperti itu. Ini diskusi yang saya sering ngobrol dengan Verel. Jadi saya senang banget. Ternyata Verel itu punya misi, punya visi. Jadi dia masuk politik tuh memang sudah tahu tujuannya apa. Ini langka ya, anak muda, tapi udah berpikirnya matang ya Mas Eko. Matang. Jadi kita appreciate sekali sih. Verel kan sekarang kan kamu kontraknya lagi banyak. Sebentar, Yang kakak dulu ya. Kamu kan sekarang kontraknya lagi banyak banget nih, maksudnya dalam iklan sinetron itu semua dilepas atau seperti apa sih buat terjun ke politik? Oke, jujur kayak yang aku bilang tadi, aku orangnya perfeksionis kan. Dari PAN sendiri sih mereka nggak ada maksa aku untuk meninggalkan, untuk apapun nggak ada. Cuma lebih ke kesadaran diri aku sendiri gitu. Aku ngerasa kalau aku masih di dunia entertainment nantinya takutnya aku nggak bisa fokus dalam berpolitik gitu atau melakukan tugas aku sebagai calon legislatif, nggak bisa fokus kampanye gitu. Jadi ya menurut aku emang keputusan yang berat sih untuk meninggalkan itu semua. Kayak yang Om Eko bilang, mungkin Om Eko udah lebih berpengalaman lah. Siapa sih yang nggak kenal Om Eko Patrio kan, maksudnya di mana-mana. Dan mungkin itu yang aku rasain sekarang gitu. Cuman ya kembali lagi, Papa selalu bilang hidup itu penuh dengan pilihan dan setiap pilihan yang kita ambil akan ada konsekuensi. Tapi kita nggak akan bisa berkembang, kita nggak akan bisa bertumbuh kalau kita nggak keluar dari zona nyaman kita. Dan aku ngerasa entertainment zona nyaman aku, jadi aku harus bisa step out melakukan hal yang lebih besar lagi dalam hidup aku ini. Berarti total berhenti atau gimana Verel? Sesuai menyesuaikan dengan kader kamu nanti? Menyesuaikan. Yang pasti akan menyesuaikan, kita harus adaptif juga kan. Tapi yang pasti fokus aku dan prioritas aku udah bukan di entertainment lagi. Tapi aku akan fokus, ya insya Allah kalau diberikan kepercayaan ini akan fokus kampanye, akan fokus benar-benar belajar, akan mulai dari nol lagi aku belajar apa yang harus aku perjuangin dari A sampai Z tentang politik, aku akan belajar semuanya. Verel, berarti Sebelah sana, tadi yang mau nanya ini dulu. Berbeda partai dengan sang ibu, apakah tidak takut nanti konflik mungkin dalam keluarga karena kan dari pilihan? Iya, justru menurut aku keluarga aku ini sangat mirip dengan partai aku ini ya, dengan PAN. Mereka sangat demokratis. Jadi dari dulu aku nggak pernah dipaksa. Kalau dipikir beda partai juga, papa dulu beda partai, mama beda partai, istri papa yang baru beda partai gitu. Cuman papa dan keluarga aku benar-benar memberikan kebebasan untuk aku. Kamu apa tujuan kamu, apa visi kamu, apa misi kamu, goals kamu apa. Dan aku rasa partai yang paling cocok buat aku, yang memang sudah terbukti juga bisa mensupport milenial adalah PAN gitu. Makanya kenapa aku milihnya PAN. Oke, sana dulu, situ dulu. sorry ya, ini berarti memicu dan ibarat dorongan ini maaf ya gara-gara awal itu kasus dari kamu mau gabung ke partai politik khususnya PAN, dan juga kamu sempat nanya kan dulu Mas Eko 2009 berdarah-darah gak sih itu kocek buat tabungan partai itu kan? Itu Om Eko, bener Om Eko belum cerita itu. Ntar kita cerita bang layar ya. Oke, sekarang Verel dulu deh jawab. Oke, menurut aku itu pertanyaan yang bagus karena itu adalah salah satu yang mendrive aku, yang mendorong aku untuk melakukan sesuatu juga. Cuman kalau ketertarikan aku sama politik itu sebenarnya udah ada dari dulu, yang kayak aku bilang tadi, dari aku melihat mama papa turun ketemu masyarakat, terus aku juga di sekolah sering banget ikut debate and speech, aku senang banget ikut international relations, kelas-kelas gitu. Tapi yang membuat aku akhirnya memutuskan aku mau coba deh terjun ke dunia politik adalah karena aku sharing sama Kak Putri, salah satunya. Kak Putri bilang, banyak orang di luar sana yang pintar, banyak orang yang berpendidikan, yang berpengalaman, cuman sedikit yang mau benar-benar mengambil action. Ya, yang care. Yang benar-benar care dan ingin melakukan sesuatu. Masa itu lebih gampang untuk kita ngejudge, untuk kita komen dari luar, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Cuman lebih susah kalau kita benar-benar maju ke depan dan kita yang membuat perubahan itu gitu. Dan aku harap sih dengan aku ikut PAN ini adalah langkah pertama aku untuk bisa membawa perubahan khususnya buat milenial sama Gen Z. Alhamdulillah itu yang bikin aku terharu juga ya. Mama aku benar-benar bangga banget karena ini adalah salah satu impian dan cita-cita mama juga dari dulu. Aku juga bangga. Kita juga Karena mungkin ya mama dari dulu kan tahu aku
orangnya yang suka belajar banget, aku tertarik sama politik gitu. Jadi ketika aku cerita ke mama, kayak aku kepingin coba nih doain ya mah, kasih restunya mama Farel mau coba terjun ke dunia politik. Itu mama benar-benar support banget, bahkan sampai nangis gitu kayak kak, mama bangga banget sama kakak, kayak kakak selalu bisa menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita tuh menjadi sesuatu yang positif gitu. Kakak nggak ngelakuin yang aneh-aneh, kakak tetap on track, bahkan kakak bisa membuat keluarga bangga, dan itu yang bikin aku kayak gimana caranya gue nggak boleh gagal, gue harus bisa terus membuat orang tua bangga. Karena tapi opini masyarakat menggiring kamu ke arah seperti kayak kasus yang kemarin besar ini bisa takut dikatakan nanti kayak Aji Mumpung nggak sih? Aku rasa nggak apa-apa ya, karena orang bebas berkomentar apapun, setiap orang punya hak untuk berbicara apapun, dan aku rasa di dunia entertainment pun juga seperti itu ya gitu. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu ada pro ada kontra. Cuman kembali lagi, menurut aku yang paling penting ketika kita dalam bekerja dalam bidang apapun, entertainment, politik, itu yang paling penting adalah niat kita. Tujuan kita apa, kita nggak ada penyakit hati, kita kerja tulus, dan kita kerja serius gitu. Jadi selama aku punya hal-hal itu, aku nggak peduli si orang lain mau ngomong apa. Yang penting nanti kan waktu yang akan membuktikan. Oke. Mengedepankan KDRT, artinya kerja apa sih yang pertama nanti akan kamu lakukan? Yang pasti akan memperkuat undang-undang soal KDRT ya, yang akan kita bedah nanti, akan aku sharing sama Om Eko sama Kak Putri juga gitu. Di luar masalah-masalah lain yang harus kita perjuangkan. Oke. Menjadi seorang politikus kan nggak mudah ya, jadi 100% harus materi, Betul. pemikiran, dan juga seperti waktu harus 100% untuk masyarakat. Betul. Jadi apa sih yang mau Mas Farel lakukan untuk masyarakat? Apa yang Mas Farel punya yang bisa aku tawarkan? Oke, yang paling pertama menurut aku, banyak orang yang bilang kan menjadi artis itu, misalnya banyak yang meremehkan, artis tuh bisa apa sih gitu loh. Tapi menurut aku itu adalah nilai lebih. Karena artis menurut aku, kita punya influence, kita punya pengaruh untuk banyak orang, kita bisa didengar. Dan aku rasa yang bisa aku tawarkan adalah, seperti yang aku bilang tadi, aku bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat-masyarakat, khususnya Gen Z sama milenial, apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, dan aku bisa menyuarakan itu dengan influence dan pengaruh yang aku punya. Kalau untuk dapil mungkin sementara lagi kita godok dulu gitu ya. Biarlah, karena masih panjang nih, masih 1 tahun kan, ntar 14 Februari ya, bertepatan hari kasih sayang pemilihan. Jadi kasih sayang jangan kemana-mana, ke PRL aja gitu ya. Ya. Enggak, kalau saya lebih, karena tadi udah ngomong tentang undang-undang komprehensif banget, ya pasti DPR RI dong. Gitu. Ya, ada lagi? Insya Allah doain ya guys, semoga siap. Oke, udah ya. Terima kasih teman-teman, sukses. Yuk.